Kayaknya ini karena kita di outdoor ya. Cuacanya lumayan panas. Tapi nikmat sih, adem juga. Nah, kita minum dulu kayaknya nih, Dok. Oke, Silakan, ya. Dokter. Nah, sebenarnya seger ya walaupun Iya. seteguk. Ini kalau yang dewasa ya, selagi tidak ada masalah paru atau masalah jantung yang harus dibatasin minumnya, sebenarnya minum lebih banyak itu akan lebih baik buat ginjal, buat kesehatan ginjal. Iya. Terutama ISK ini sebenarnya akan lebih sering terjadi 4-5 kali lipat lebih sering pada wanita. Oh. Gitu. Kenapa nih? Karena kan kalau wanita saluran ureternya pendek, Oh, artinya lebih gitu dekat ke lubang tetangganya itu tadi. Saluran perkemihan itu sebenarnya mulai dari ginjal, kemudian ke apa namanya, ada saluran namanya ureter. Ureter ini menghubungkan sama nanti kandung kemih, baru dialirkan dari kandung kemih itu ke saluran uretra gitu. Halo sahabat kesayangan RSIJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kesayangan RSIJ? Masih setia dengan saya dalam acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan. Ya, pada hari ini saya ditemani oleh dokter kompeten dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Yuk sama-sama kita kenalan yuk sama Dokter Rizky. Halo sahabat RSIJ semua, saya Dokter Rizky, dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nah, masih setia dong dengan saya di sini. Apalagi kali ini kita materinya luar biasa ya, Dok ya. Kita akan bicara apa ya kayaknya hari ini ya, Dok ya? Hari ini kita bakal bahas satu penyakit yang sebenarnya sering diderita sama hampir semua orang ya, baik itu anak-anak ataupun dewasa ataupun remaja gitu. Nah, cuma sering dianggap hal yang sepele, padahal sebenarnya bisa sampai dengan kondisi yang berat itu, yaitu kita akan bahas hari ini tentang infeksi saluran kemih. Nah, baik nih sahabat RSIJ, infeksi saluran kemih. Mungkin sebagian orang taunya di masyarakat nih ya, Dok ya. Untuk orang awam taunya yang kita tahu nih anyang-anyangan gitu. Iya, anyang-anyangan enggak? Bukan sayang-sayangan. Anyang-anyangan. Nah, itu perbedaannya apa? Apakah sama dengan ISK? Mungkin perlu diketahui juga apa sih yang dimaksud dengan ISK itu sendiri gitu ya, Dok ya. Terus apa yang bisa dikenali gitu oleh bunda-bunda di rumah atau ayah-ayah di rumah kalau ketika mengalami hal seperti itu? Oke, jadi secara umum sebenarnya anyang-anyangan ini gejala yang dirasakan di mana bagian perut bagian bawah atau yang di atas kemaluan sedikit itu ada rasa nyeri atau rasa nggak nyaman gitu. Biasanya munculnya terutama saat berkemih atau saat buang air kecil. Walaupun sebenarnya setelah itu pun bisa aja masih suka sakit atau nyeri gitu. Nah, itu yang dibilang anyang-anyangan. Nah, sebenarnya anyang-anyangan ini atau nyeri di medis kita nyebutnya nyeri suprapubik. Iya, nyeri suprapubik. Jadi nyeri di area suprapubik. Ini salah satu gejala dari ISK itu sendiri gitu. Jadi ISK ini infeksi saluran kemih, di mana saluran kemih kita sebenarnya panjang, saluran perkemihan itu sebenarnya mulai dari ginjal, kemudian ke apa namanya, ada saluran namanya ureter. Ureter ini menghubungkan sama nanti kandung kemih, di mana di urin yang ditampung dulu kan itu. Nah, kencingnya itu ya, buat si pipisnya itu. Kemudian nanti setelah di kandung kemihnya hampir penuh, baru biasanya kita muncul tuh rasa kebelet, buang air kecil. Rasa ingin berkemih ya? Iya, rasa ingin berkemih. Nah, baru dialirkan dari kandung kemih itu ke saluran uretra gitu. Nah,
ya yang jadi sering masalah pada ISK ini atau infeksi saluran kemih itu biasanya di uretra, di saluran yang terakhir buangnya, ataupun di kandung kemihnya itu gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya urin itu atau apa tuh namanya pipis itu dia kandungannya tuh steril, artinya di mana di urin itu nggak ada yang namanya bakteri ataupun virus ataupun jamur seperti itu. Jadi memang pure hasil zat kimia buangan yang racun-racun kita di dalam tubuh yang di proses di ginjal kemudian dikelola saluran kemih lewat saluran perkemihan itu gitu. Jadi memang harusnya nggak ada bakteri itu di sana, harusnya normalnya gitu. Sebenarnya itu Dok, penyebabnya sendiri itu apa sih Dok ya? Maksudnya kok bisa yang tadinya kan katanya steril tuh harusnya ya, terus tiba-tiba ada bakteri, itu dari mana aja sih penyebabnya? Terus untuk kita juga kan khawatir juga ya, kita yang punya anak gitu ya. Beda nggak sih maksudnya gejala dari kita yang dewasa atau anak-anak itu gejalanya sama apa tidak? Kalau penyebabnya dulu ya, kalau penyebab biasanya karena sebagian besar 80-90% itu karena infeksi bakteri. Bakterinya itu biasanya yang sering ditemui itu bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. E. coli namanya bagus ya? Iya, namanya lucu ya, E. coli. Nah, bakteri ini biasanya yang sering nih ada di pada kasus-kasus ISK gitu. Sebenarnya secara sederhana biasanya dengan pemeriksaan urin aja kelihatan tuh, walaupun untuk spesifik bakterinya sebenarnya kan butuh gitu. Cuma secara umum untuk mendiagnosis apakah kita kena ISK atau enggak, sebenarnya urin rutin aja pun cukup dengan melihat apakah ada kandungan bakteri atau enggak, karena bisa kalau menegakkan diagnosa ya, untuk menegakkan diagnosa si ISK ini, karena ya itu tadi karena harusnya steril, terus tiba-tiba di hasil pemeriksaannya lah kok ada bakteri, berarti ada infeksi nih, ada masalah. Dari mana ya Dok bakterinya? Nah, penasaran. Nah gitu, jadi bakteri si E. coli ini kan normalnya sebenarnya dia ada di saluran pembuangan, dari dubur gitu. Biasanya di usus besar sampai mau pembuangan akhir itu kan di sana dia tempat si E. coli ini berkembang biak yang normalnya gitu. Makanya kalau di saat kita buang air besar di kotoran kita itu pasti ada bakteri E. coli di sana. Nah, yang jadi masalah adalah ketika si E. coli ini pindah tempat. Jadi harusnya dia di saluran pembuangan akhir keluar bersama BAB. Mungkin biasanya masalah sih kebersihan yang kurang. Masalah utamanya itu kebersihan. Biasanya masalah kebersihan, hygiene yang kurang baik dari saluran belakang dia tuh ke saluran yang depan gitu. Itu yang jembatan penyeberangan nih. Atau jalan kayaknya ya, dia bos lingkungan rumahnya. Jadi cari tempat yang baru. Iya, cari tempat yang baru. Akhirnya sampailah dia, karena kebetulan lubang yang terdekat kan ke saluran kemih itu kan, terutama deketan kan posisinya. Jadi kadang tuh masalahnya di situ gitu. Masalah kebersihan sih, rata-rata penyakit infeksi itu ya poin utamanya ya kebersihan dari awal gitu. Nah tadi tuh Dok, gejalanya itu seperti apa ya? Pada anak ataupun dewasa? Kalau pada kita dari dewasa dulu ya. Kalau pada dewasa sih sebenarnya spesifik nyeri perut di bagian bawah terutama, kemudian nyerinya makin meningkat saat buang air kecil, bisa saat buang air kecil atau setelah buang air kecil juga nyeri gitu, atau bahkan mungkin kalau yang sampai yang ekstrim yang si infeksi udah semakin banyak si kumpulan bakteri atau kuman yang banyak, mungkin bisa aja jadi ada keluar darah, artinya tapi bukan darah yang langsung banyak gitu ya. Jadi artinya urin kita normalnya warnanya kuning, jadi kayak ada sedikit kayak pink gitu ya. Jadi lucu sih warnanya ya. Cuma tetap aja ya itu penyakit ya. Tetap nggak bagus buat badan kita. Jadi ada berubah warna seperti itu. Nah itu kemungkinan berarti udah ada campur darah, kemungkinan ya
ada infeksi di sana gitu. Nah, bedanya biasanya kalau pada anak-anak, kalau pada dewasa sih biasanya keluhannya sekitaran situ aja, karena nyeri sama keluhan buang air kecil lah gitu ya. Sedikit-sedikit tapi sering ya. Itu. Nah, kalau pada anak-anak biasanya ada tambahan, bisa anaknya jadi demam gitu. Kemudian bisa juga malah ada beberapa, nggak banyak sih, cuma beberapa jadi kayak rasa perutnya nggak nyaman. Habis itu malah bikin yang lebih berat lagi bisa jadi mual ataupun bisa sampai muntah gitu. Ya, begah gitu. Iya, ya, mual, betul. Gitu. Karena kan dia di sekitaran perut ya, tetap di sekitar perut, karena perutnya merasa nggak nyaman, otomatis anaknya jadi mual, nggak mau makan, itu jadi muntah gitu. Walaupun itu keluhan tambahan aja sih, tapi ya pada awalnya ya permasalahannya tetap dari saluran kencingnya, dari pipisnya gitu. Makanya sebenarnya penting buat bunda-bunda di rumah, kalau misalnya yang punya anak-anak kecil nih di rumah, anaknya nganterin pipis, cuma dianterin doang pipis gitu, dilihat warna urinnya apakah atau terlalu pekat kah, karena itu kan mempengaruhi juga tuh warna urin terhadap kejadian infeksi pada saluran ini gitu. Jadi dengan mengetahui warna urin kita bagaimana, itu kita juga jadi waspada nih, kalau misalnya warna urin ini berubah kok jadi seperti ini gitu, ya. Bisa lebih waspada, tahu dari dini kita mengetahuinya. Oke Bunda, selanjutnya ya, menarik sekali nih pembahasan kita nih tentang infeksi saluran kemih ya. Kadang-kadang kan kita tidak memahami ya Bunda ya, di rumah anak itu tiba-tiba dia panas gitu ya Dok ya. Anak-anak kan sering kan sakit panas, apa batuk atau pilek atau yang lain lah. Anak-anak tuh paling, apalagi di bawah-bawah 5 tahun seperti itu. Nah untuk ISK ini kita bagaimana sih membedakan panasnya anak karena ISK, infeksi saluran kemih, atau karena penyakit yang lain itu seperti apa pada anak ataupun dewasa? Oke, jadi gini, kalau untuk panas atau demam itu sebenarnya gejala yang paling umum untuk segala macam penyakit akibat infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri, jamur dan segala macam. Itu pada anak-anak tuh penanda awal anak dalam kondisi, artinya kondisinya lagi nggak sehat, lagi nggak fit. Yang pertama kali muncul itu demam, suhunya tinggi gitu. Nah, kalau kita mau tahu demamnya karena apa sih ini sebenarnya gitu, apakah karena ISK atau bukan, yang perlu diperhatikan setelah demam itu yang kemudian kalau misalnya anak udah bisa diajak komunikasi, ditanyain apakah perutnya sakit atau bagaimana gitu, ada mual nggak atau sempat ada muntah nggak. Makanya setelah, biasanya kalau anak demam, kalau biasanya saya praktek tuh, kalau anak demam pertanyaan selanjutnya adalah ada muntah nggak. Itu yang paling penting, karena penanda biasanya permasalahan yang paling sering penyakit infeksi ya kalau nggak saluran cerna, saluran kemih gitu. Jadi pada anak tuh ya, pada anak gitu. Jadi kalau misalnya ada muntah, berarti kan ada masalah nih ya, baik itu di perutnya atau di saluran pencernaannya, atau mungkin bisa di saluran kemihnya. Habis itu nanti kita cross check lagi saat dia misalnya ada mual atau muntah, kemudian nanti saat pipis bagaimana, sakit nggak, atau sebenarnya bisa kita lihat nih pas misalnya anaknya minta pipis, sambil saat dia pipis lihat ekspresi wajahnya, merasa kayak kesakitan, kan beda ya. Kalau biasanya kan harusnya kalau kita buang air kecil tuh ada perasaan kayak lega gitu kan. Nah kalau anaknya merasa ekspresi mukanya tuh kayak kesakitan gitu, kayak nggak nyaman malah atau nggak enak gimana, berarti itu bisa jadi salah satu penanda tuh mungkin infeksinya di saluran kemih gitu. Kemudian yang satu lagi tadi yang warna urinnya itu sendiri, warnanya berubah tadi, warnanya berubah tadi, mungkin jadi makin keruh kah, atau ada warna pink-pinknya seperti itu. Itu yang penanda awal yang bisa kita deteksi di rumah gitu buat bunda-bunda sekalian. Nah, tuh kan Bunda, sekarang udah paham ya Bun ya, gimana kita bisa melihat gitu secara dini ya bila terjadi ISK atau tidak gitu. Kayaknya ini karena kita di outdoor ya. Cuacanya lumayan panas, tetapi nikmat sih, adem juga. Nah, kita minum dulu kayaknya nih Dok. Silakan Dokter. Mari bunda-bunda, sahabat RSIJ. Nah, sepertinya seger ya walaupun seteguk. Baik, kita lanjut lagi ya sahabat RSIJ. Nah, selanjutnya nih Dok yang ingin saya tanyakan, mungkin juga sahabat RSIJ juga pengen tahu.
dampak apa atau efek yang paling berat ataupun dampak dari penyakit ISK itu sendiri apa kebanyakan yang pernah dokter lihat dari pasien-pasien gitu, sampai sejauh mana gitu? Oke, gini. Jadi kalau ISK sebenarnya tergantung bagaimana, yang pertama bakteri itu seberapa banyak infeksinya, yang kedua seberapa besar si penyebaran dari si bakterinya. Artinya kan kalau ISK ini pasti dia dari saluran yang paling bawah, yang paling luar dari uretra tadi itu, dia naik ke atas gitu. Nah, umumnya kan di permasalahan di uretranya atau naik biasanya sampai ke kandung kemih. Sebenarnya kalau sampai ke kandung kemih ya palingan sebenarnya untuk penata laksanaan atau pengobatannya dengan antibiotika biasanya dengan ya ditambah obat-obatan simptomatik atau sesuai dengan gejala yang ada pada anaknya, apa namanya, bisa disembuhkan. Artinya walaupun sebenarnya untuk ISK ini butuh waktu yang agak lebih lama daripada infeksi yang biasa. Mungkin biasanya mungkin kalau infeksi yang lain butuh waktu 5 hari biasanya dikasih ya buat antibiotik. Mungkin kalau buat ISK biasanya 7-10 hari. Oh gitu. Untuk Kenapa tuh dok? Bedanya apa ya dok dengan infeksi? Selain karena dia apa tuh namanya, si infeksinya sebenarnya tergantung ini sih, tergantung jumlah bakterinya. Nah, cuma karena dia di saluran yang terus-terusan berganti produksi gitu ya, produksi terus-terusan, artinya dan dia kan salurannya itu akan selalu basah ya karena dia lembab, bentuknya cairan lembab. Nah, tempat yang lembab itu sebenarnya tempat yang bagus buat bakteri buat berkembang biak gitu. Makanya jadi susah matinya deh ya. Iya, nah makanya pemberian antibiotik. Pingsan doang kayaknya. Makanya tanggung ya, iya, 5 hari. Makanya pemberian antibiotiknya biasanya 7-10 hari gitu. Kemudian yang akan lebih beratnya sebenarnya apabila si bakterinya itu nggak cuma sampai kantong kemihnya itu tadi, bisa naik sampai ureter ataupun bahkan sampai ginjal. Naik gitu. ya, tinggi ya berarti. Iya, itu bisa. udah pusatnya ibaratnya ya. Bisa muncul gangguan ginjal nantinya, infeksi di bagian ginjal. Nah, itu nanti butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu. Biasanya dari fungsi ginjal, bisa dari urinnya udah mulai, kan biasanya pertama pasti kita ngecek urin rutin sama darah rutin biasanya kalau curiga ke arah infeksi saluran kemih nih. Cuma nanti bisa dari urin rutinnya, kok bakterinya kan harus normalnya 0. Terus kalau misalnya bakteri 5-10 masih oke lah ya, belum terlalu banyak gitu. Misalnya bakteri kok sampai 20 atau sampai 50, tinggi sekali. Kemudian banyak ya. Dari darah rutinnya penanda infeksinya dari leukositnya sampai belasan ribu atau kadang bisa sampai 20.000. Berarti kan infeksinya udah berat tuh, udah banyak banget nih infeksinya. Kemungkinan ada masalah ginjal atau tidak, itu yang harus nanti sama dokter anaknya kalau pada anak-anak, atau kalau yang dewasa sama dokter urologi yang untuk ahli saluran kemihnya, itu yang bakal ditelusuri lebih lanjut gitu. Karena yang beratnya ya infeksinya sampai menginfeksi si ginjalnya itu gitu. Nanti penyakit ginjal ya bakal macam-macam, ada berapa banyak macamnya untuk infeksi ginjal yang panjang lagi pembahasannya. Pengobatannya juga jadi panjang ya kalau udah sampai ke ginjal dan sebagainya. Nah, makanya yang gejala-gejala awal tadi tuh yang harus kita aware dari awal, terutama paling nggak ngelihat warna urin aja. Itu yang yang penanda awal banget tuh, yang kadang sebelum muncul nyeri-nyeri warna urin udah mulai berubah. Nah, itu yang bisa kita tahu sejak dini, kita bisa berobat mulai lebih cepat, otomatis nggak sampai dengan kondisi yang berat gitu. Tapi mungkin sahabat RSIJ, Bunda di rumah juga pengen tahu nih, warna urin normal kita tuh sebenarnya yang sejauh yang mana dulu? Misalnya ada kan yang keruh, ada yang jernih banget, ada yang agak kuning gitu, ada yang agak coklat. Nah, itu seperti apa? Oke, warna urin itu sebenarnya normalnya harusnya kuning jernih ya. Jernih ya? Jernih kekuningan gitu, itu normal. Artinya kalau misalnya sampai benar-benar putih ya berarti sebenarnya lebih bagus karena banyak minum. Asalkan minumnya banyak ya? Minumnya banyak, biasanya minumnya habis minum banyak gitu. Biasanya makanya urinnya cenderung warnanya jernih gitu. Selagi tidak ada masalah
yang lain. Ini kalau yang dewasa ya, selagi tidak ada masalah paru atau masalah jantung yang harus dibatasin minumnya, sebenarnya minum lebih banyak itu akan lebih baik buat ginjal, buat kesehatan ginjal. Iya, benar-benar. Gitu, makanya batas normalnya sih sebenarnya kuning jernih gitu. Kalau udah mulai pekat, kuningnya udah mulai pekat, itu harus mulai khawatir, apa namanya, berarti minum kita kurangkah, atau ada permasalahan yang lain, ada gejala nggak gitu. Atau sebenarnya akan beda warna urin sebenarnya kalau pada orang-orang yang lagi konsumsi obat. Gitu, misalnya emang lagi terapi, artinya lagi dalam pengobatan, minum antibiotika, atau berarti ini pengecualian ya? Iya, ada pengecualian juga gitu. Kalau bagian minum obat mah nggak bisa disamain ya sama ISK ini. Iya, betul. Misalnya lagi minum antibiotik, biasanya warnanya otomatis pasti akan lebih keruh gitu. Atau pasien-pasien yang lagi dalam pengobatan TB paru, itu kan obat-obatan TB-nya itu bikin warna urin agak kemerahan. Nah, itu kan merah atau orange ya? Merah atau orange itu hal yang normal sebenarnya untuk pasien-pasien tertentu yang dalam pengobatan tertentu gitu. Selebihnya kalau lagi nggak ada pengobatan apa-apa sih ya normal, harusnya kuning jernih. Kuning jernih gitu. ya. Sahabat RSCJ nih udah banyak sekali ya materi yang disampaikan ya. Dokter Rizky sudah menyampaikan banyak informasi ya tentang ISK ini. Ternyata nggak ringan juga ya kalau kita nggak benar-benar mengawasi atau misalnya melihat apakah ini akan menjadi masalah besar, nantinya itu akan berbahaya juga ya. Harus benar-benar aware lah ibaratnya benar-benar ya. Harus apalagi dimulai dari anak kali ya, belajar untuk kebersihannya ya. Nah mungkin untuk yang terakhir nih, kita juga pengen tahu nih tips-tipsnya seperti apa gitu ya. Maksudnya supaya mencegah gitu dong, mencegah supaya kita tidak terjadi SK. Atau kadang-kadang kan anak-anak sering, saya juga beberapa kali menemukan gitu seorang anak itu yang waktu di Alfarisi gitu dirawat, dia sampai berulang gitu dok, ISK lagi, ISK itu bisa berulang gitu dok. Ini sebenarnya tipsnya seperti apa ya biar kita mencegah ISK itu ya? Oke, jadi gini, untuk permasalahan infeksi itu yang apa namanya pencegahannya sih sebenarnya ada dua. Yang pertama masalah kebersihan, yang kedua masalah kepatuhan dalam pengobatan setelah apa tuh namanya setelah menjalani pengobatan gitu. Kita mulai sih sebenarnya yang paling awal, yang paling penting adalah masalah kebersihan nih. Yang bisa dilakukan di rumah yang bisa dilakukan di rumah, terutama sebelum terjadi. Terutama ISK ini sebenarnya akan lebih sering terjadi 4-5 kali lipat lebih sering pada wanita. Gitu. Kenapa nih? Karena kan kalau wanita saluran ureternya pendek, artinya lebih gitu dekat ke lubang yang satunya lagi yang di belakang gitu. Sedangkan kalau laki-laki kan dia lebih panjang dan apa tuh namanya jaraknya jadinya lebih jauh gitu. Yang pertama itu, yang kedua biasanya cara untuk membersihkan diri setelah buang air kecil gitu. Harusnya yang benernya untuk buang air kecil terutama ini pada wanita, pada wanita itu membersihkannya tuh dari arah depan ke arah belakang. Depan ke belakang. Iya, jadi misalnya pakai semprotan ataupun pakai gayung, itu dialirkannya dari arah depan. Gitu. Jadi biar kotoran yang dari depan tuh ngalirnya ke belakang. Jangan dibalik. Nah, kan kadang yang di belakang jadi masuk ke depan. Iya, nah kadang keseringannya tuh ngambil gayung terus disiramnya dari belakang ke arah depan. Nah, itu yang bikin sebenarnya malah ngebawa ya. Bakteri yang dari belakang jadi kedorong ke arah depan gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya nih itu kan tadi pada anak-anak ya yang seringnya kayak gitu. Kalau dewasa udah tahu lah ya cara menjaga diri, menjaga kebersihan, insya Allah udah paham lah ya harusnya. Nah, yang nggak sering juga sih, cuma beberapa kali saya pernah dapat kasus pada dewasa itu biasanya yang baru menikah. Nah, ini yang baru menikah harus diperhatiin nih yang baru menikah nih, gimana nih? Buat bunda-bunda mungkin yang punya anak yang akan menikah dalam waktu dekat gitu, atau yang baru-baru menikah, apa namanya, kebersihan sekitar area genital juga harus diperhatikan. Apalagi sudah mulai apa tuh namanya berhubungan suami istri gitu ya. Itu harus dijaga tuh kebersihannya baik sebelum ataupun setelah, karena itu yang
bisa membawa apa namanya bakteri ke saluran kemih gitu. Biasanya itu yang sering kena sih biasanya ya di perempuannya kebanyakan gitu, mungkin kadang misalnya yang laki-lakinya kurang bersih, kemudian baru menikah, berhubungan, kemudian si perempuannya kok tiba-tiba apa namanya perutnya sakit, anyang-anyangan tadi gitu. Nah, itu yang anyangan yang habis nikah itu. Iya, jadi kebersihannya mungkin Kita kan taunya, yang kurang. Kenalan gitu. Iya, mungkin kan kebiasaan baru ya yang baru terjadi gitu. Nah, itu yang harus mulai adaptasi sih buat yang yang baru menikah gitu. Jaga kebersihannya harus lebih dijaga lagi. Iya. Gitu. Luar biasa ya, sahabat RSCJ, bunda-bunda kesayangan ya. Ini tipsnya keren banget. Nah, kita bisa lakuin nih di rumah ya. Mulai dari kebersihan ya, Dok ya. Iya, kebersihan. Mulai dari kebersihan kita ajarkan dulu nih untuk anak-anak yang toilet training kali ya. Toilet training, nah, betul. dimulai dari situ. Bukan hanya bagaimana dia buang air kecil di mana, tapi bagaimana cara membersihkan itu yang utama. Itu yang paling apalagi penting. di dalam agama juga kita sudah diajarkan ya tentang bersuci, bagaimana bersuci, bertoharo dan lain-lain. Nah, itu nomor 1. Kemudian minum mungkin ya, minum perlu juga ya, minum banyak itu harus juga ya, cukup buat tubuhnya ya. Kemudian juga ketika sudah terjadi, nah itu pengobatannya harus benar-benar tepat ya, Dok ya. Oh iya, nah itu satu lagi selain pencegahan, itu kan tadi pencegahan sebelum kejadian nih, kejadian ISK. Nah, kalau udah kejadian setelah dapat terapi pengobatan, artinya kan tadi seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, pengobatan ISK itu biasanya antibiotiknya untuk 7-10 hari. Nah, itu yang paling penting sebenarnya untuk mencegah terjadinya ISK-nya berulang lagi gitu. Iya, benar. Jadi seringnya misalnya udah 4 hari, 5 hari, udah enakannya udah nggak anyang-anyangan lagi, pipisnya juga udah enak, diberhentiin obatnya berhenti. Harusnya itu nggak gitu. Antibiotiknya harusnya sampai selesai gitu, karena kebiasaan kita tuh kayaknya kalau udah sembuh udah nggak mau minum obat lagi gitu kan. Nah, sebenarnya harusnya antibiotiknya tetap harus sampai tuntas, paling nggak 7 hari. Jadi karena sebenarnya gejalanya udah nggak ada, bukan berarti bakterinya udah mati. Kan pingsan tadi baru kan pingsan doang ya. Masih bisa bangun lagi dia kalau dapat asupan lagi atau ada teman-teman yang bantuin ya. Ya buat teman-temannya kita repot lagi, diserang lagi. Nah, iya itu masalahnya. Jadi harus tuntas pengobatannya biar kadang tuh nggak tuntas pengobatannya, terus nanti 2 minggu atau sebulan kemudian muncul lagi ISK lagi, anyang-anyangan lagi, dikasih otomatis terapinya kan sama nih dengan antibiotik juga ya. Sebelumnya memang bakteri ya untuk mengobatinya dengan antibiotik, ternyata yang sebelumnya minum antibiotik yang sama nggak pernah sampai tuntas. Jadi bakterinya udah kenal nih, oh ini antibiotik yang kemarin. Saya udah tahu nih, udah kenal sama antibiotiknya. Jadi bakterinya udah kenal duluan. Kebal dia udah kebal, jadinya udah nggak bisa lagi dengan antibiotik yang biasa dipakai. Nah itu juga nanti yang juga ya. Selain pasiennya jadi butuh jadi sakitnya berulang-ulang terus, otomatis biaya atau kos yang dikeluarkan untuk pengobatannya juga tinggi karena butuh antibiotik yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Karena dia resisten jadinya ya. Iya, jadi si kumannya jadi udah kenalan sama antibiotik sebelumnya, nggak mempan ya. Iya, udah tahu musuhnya kayak gitu. Nih kita punya senjata baru gitu. Aduh, alhamdulillah ya sore ini luar biasa dengan cuaca yang hangat. Alhamdulillah. Materinya pun luar biasa ya, bermanfaat ya Bun ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizky bisa menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah, untuk sahabat RSJ semua, supaya kita bisa mencegah terjadi ISK sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, Dok ya. Semoga bermanfaat ya Bun. Demikian ya bincang-bincang kita sore ini sudah selesai, dan alhamdulillah masih bersama kita ya, mudah-mudahan masih di rumah atau dimanapun berada masih bersama kita, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan materi yang luar biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.